otomatis jiwa kita makanannya bukan materi. Makanya ada satu doa di Quran, bagus sekali doanya. Ini doanya. Ya, kelihatan dari belakang? Ini doa, ya. Jadi doanya adalah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kami, ya, tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah rezeki, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Jadi kalau menurut ayat ini, rezeki itu ada dua. Ada rezeki lahir, rezeki batin. Makanannya bukan materi. Jadi jiwa kita makanannya apa? Cahaya. Makanya, ya, jiwa ini harus bisa cara menggapai cahaya. Makanya cahaya yang digapai jiwa sering disebut dengan hidangan dari langit. Makanya ada satu doa di Quran, bagus sekali doanya. Ini doanya. Ya, kelihatan dari belakang? Ini doa, ya. Jadi doanya adalah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kami, ya, tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah rezeki, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Jadi kalau menurut ayat ini, rezeki itu ada dua. Ada rezeki lahir, rezeki batin. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan, rezeki mana yang selama ini kita upayakan habis-habisan? Rezeki lahir apa batin? Nah, rezeki lahir, ngaku. Nah, rezeki lahir buat siapa? Buat tubuh, hanya buat lahir. Ya. Nah, kita lupa bahwa diri kita itu bukan hanya tubuh, tapi dalam diri kita ada yang namanya jiwa. Jiwa ini, ya, makanannya bukan rezeki lahir, tapi jiwa ini makanannya adalah rezeki batin. Nah, rezeki batin wujudnya adalah cahaya. Maka Allah mengatakan, Allahu nurun. Allah adalah cahaya. Allah yang mengatakan gitu di Quran surat An-Nur ayat 35. Jadi, rezeki batin kita yang paling utama adalah Allah itu sendiri. Makanya orang-orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah, dia sudah mencapai puncaknya rezeki. Jadi puncaknya rezeki bukan seberapa banyak rezeki material yang kita kumpulkan. Itu baru rezeki yang bersifat lahir. Dan itu rezeki tidak akan kita bawa. Malah justru rezeki itu akan kita bawa yang dibagikan oleh kita. Tapi rezeki batin itu yang akan dibawa. Kan itu akan menjadi jalan pulang kita. Pertanyaannya, seberapa serius kita mencari rezeki batin? Seberapa serius? Itu masalah kita. Kalau untuk urusan uang, hujanan, papanasan, betul nggak? Sehebat apapun bahaya yang dihadapi, kalau untuk rezeki lahir, wah luar biasa. Tapi untuk rezeki batin, ya, masa saya sangat kagum ya. Ada orang dari Kanada datang ke Bandung, saya tanya, apa tujuan Anda dari Kanada ke Bandung? Hanya satu, saya ingin tahu jati diri saya. Hanya itu saja. Ada agenda lain nggak Anda di Bandung? Misalkan mau jalan-jalan, mau shopping? Nggak. Kami lebih bagus tidur di hotel saja. Jadi nggak kemana-mana itu sampai sekarang. Bayangkan ya, saya mau bertanya. Kalau Bapak Ibu tinggal di Kanada nih, tahu Kanada? Oh iya, saya salah ternyata saya ngomong ya. Iya. Kanada itu di belahan benua lain, ya, di Amerika. Jujur ya, kalau Bapak Ibu posisi di Kanada, kira-kira kalau disuruh ngaji ke Bandung, bakal nyampe nggak? Ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Sebetulnya maksud saya, kalau saya di posisi mereka, kan harus mengeluarkan uang, harus naik pesawat. Di angkasanya bukan sebentar itu, 18 jam sampai 24 jam. Belum lagi transitnya beberapa kali, betul? Tapi karena dia tahu betapa berharganya
namanya rezeki batin itu. Dia ingin memberikan hidangan bagi jiwanya. Bayangkan. Mereka datang ke Bandung. Bahkan mohon izin, yang satu telinganya sudah tidak mendengar, yang satu matanya sudah tidak melihat. Begitu luar biasa. Makanya saya hargai. Saya sampai menyediakan waktu seharian untuk melayani mereka. Seorang pencari itu seperti itu. Jadi kalau dari Cianjur ke Bandung, apalagi dari Kopo ke Bandung, dari Lewi Gajah ke Cimahi, aduh, itu karma baikmu itu, karma baikmu, ya. Mencari sesuatu yang luar biasa, jaraknya pendek, itu karma baik. Tapi sebegitu besarnya karma baik kita, ternyata tidak banyak juga orang yang tergerak untuk mengambil hidangan ini. Luar biasa. Jadi kembali lagi, hidangan ada dua ya. Hidangan lahir, itu yang kita upayakan setiap saat, setiap hari. Yang kedua hidangan batin. Berapa banyak di semesta ini orang yang peduli bahwa dalam dirinya ada jiwa yang memerlukan hidangan batin, yang memerlukan al-maidah dari langit ruhaninya. Makanya ini doa dilantunkan pertama kali oleh Nabi Isa alaihissalam. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takuluna id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Ini lantunan doa yang hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang punya kerinduan ke kampung asalnya. Oleh orang-orang yang tahu purwadaksinya. Oleh orang-orang yang tahu kulitnya. Karena ada istilah tuh, ya, kacang suka lupa kulit. Mana tadi ada kacang? Minta dong. Buah sini. Sama gelas. Sama gelas ada airnya. Udah sedikit aja, kenapa dipilih-pilih? Saya bukan mau makan kacang. Ini kacang. Coba minta gelas aqua tuh. Lobangi atasnya. Dibuka. Ini kacang masih ada kulitnya nih. Dah, nggak usah bagus-bagus. Terus itu, makasih ya. Situ depan biar kelihatan. Sini. Ini kacang ya, ada kulitnya. Coba tuh. Sekarang, coba saya ambil kacangnya. Tadi, waktu dia ada kulitnya, tidak pernah ke bawah, tidak tenggelam. Betul nggak? Waktu ada kulitnya, dia di atas saja. Masih ingat ya tadi ya? Tapi begitu saya buka, kacangnya udah nggak ada kulitnya. Begitu dimasukkan sini, tenggelam dulu. Set, untung lagi naik lagi. Seperti itu kehidupan. Jadi kalau yang namanya kacang lupa kulit itu adalah manusia yang lupa asalnya. Makanya manusia yang lupa asalnya berarti melupakan asalnya. Apa yang terjadi? Begitu nyampe di sini tenggelam dulu. Walaupun tadi tidak lama ya. Mana satu lagi? Oh ya. Tadi waktu saya masukkan ke sini tenggelam dulu tuh. Baru naik lagi. Seperti itu kita di dunia ini. Banyak yang tenggelam dalam kehidupan ini karena apa? Melupakan asalnya. Ngerti praktek saya tadi? Ya. Atau sekali lagi, ini waktu masih ada kulitnya, tidak tenggelam langsung, tidak tenggelam. Dia mengapung aja di permukaan. Tapi begitu dibuka kulitnya, tenggelam dulu, walaupun akhirnya ke permukaan. Seperti itu, kita itu. Jadi ketika orang itu melupakan jati dirinya, melupakan kampung asalnya, tidak tahu dari mana dia berasal, begitu masuk ke dunia ini, tenggelam, tenggelam. Untung aja ketemu dengan orang-orang yang menyadarkan, lalu dia bisa ke permukaan lagi, seperti yang tadi. Jujur ya, jujur. Kira-kira sekarang kita sudah di permukaan atau masih tenggelam? Saya khawatir kalian masih tenggelam, belum muncul lagi ke permukaan. Nah kalau sudah muncul ke permukaan lagi, berarti dia sudah ingat lagi pada kulitnya, ingat lagi asalnya. Yakin ya, semua orang-orang yang sudah kenal jati dirinya, saya pastikan hidupnya di permukaan, tidak akan di bawah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, makrifat itu mengubah mutiara
mengubah debu menjadi mutiara, mengubah hamba sahaya ke tingkat raja-raja. Begitu seseorang sudah mencapai yang namanya ma'rifatullah, maka dia itu sudah bukan debu lagi, dia jadi mutiara. Dia sudah bukan lagi hamba sahaya, dia naik ke tingkat raja-raja. Itu derajatnya orang ma'rifat. Kenapa? Karena nutrisinya itu sudah terpenuhi dua-duanya. Lahir batinnya sudah terpenuhi. Gitu. Nah, orang yang nutrisinya cuma lahirnya saja, batinnya tidak pernah dikasih nutrisi, ya tenggelam. Paham ya? Oke. Masih banyak gak manusia yang lupa asalnya? Jadi kacang lupa kulit itu artinya menggambarkan orang-orang yang lupa asalnya. Kalau lupa asal kira-kira bisa pulang gak saat dia mati? Gak akan bisa. Oke. Jadi tugas kita sekarang ini harus apa? Harus mengembalikan jiwa kita ke fitrahnya. Itu yang namanya id. Nah, fitri, apa fitri? Fitri dikata iftar. Iftar itu artinya berbuka. Nah, untuk kembali ke fitrahnya, maka kita harus berbuka. Apa yang harus dibuka? Yang dibuka itu adalah tirai yang menutupi pandangan kita, kabut. Sehingga matahari ruhani dalam diri kita tidak kelihatan. Nah, makanya kita harus kembali ya ke jati diri. Gimana caranya? Harus berbuka. Biasanya kalau orang berbuka kalau apa? Kalau saum. Betul nggak? Makanya saum itu harus berbuka. Ketika berbuka namanya takjil. Jadi takjil itu artinya segera. Takjil itu artinya segera. Jadi takjil itu artinya segeralah kamu berbuka. Jangan dinanti-nanti. Karena apa? Kalau tidak segera berbuka, maka kamu tidak tahu jati diri. Kalau kamu tidak tahu jati diri, kamu tidak tahu kampung asal, berarti kamu dalam kehidupan sekarang masih tenggelam. Nah, kalau masih tenggelam dalam kehidupan, itu berbahaya sekali. Itulah yang disebut dengan penderitaan. Makanya ayatnya jelas ya, di Quran surat Al-Fat, ya, surat Al-Fat, ya. Al-Fat itu artinya keterbukaan. Ayat yang pertama, ya, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu, keterbukaan yang nyata. Jadi keterbukaan itu harus nyata. Ya, mubin itu nyata. Jadi keterbukaan itu harus nyata. Coba, bisa nggak membedakan keterbukaan yang nyata dengan yang tidak nyata? Bisa? Kalau bisa, nggak akan saya kasih contoh. Bisa nggak membedakan keterbukaan yang nyata dengan yang tidak nyata? Bisa apa tidak? Kalau nggak bisa, saya kasih contoh. Nih, coba tutup matanya semua. Bisa nggak sekarang pikiran memikirkan sesuatu? Bisa? Memikirkan uang? Bisa? Memikirkan rumah yang bagus? Bisa? Memikirkan usaha lancar? Bisa? Bisa. Memikirkan pepes ikan? Bisa. Memikirkan goreng jengkol? Bisa. Sudah, buka matanya. Itu yang tadi melihat jengkol dengan pikiran kan? Melihat rumah bagus dengan pikiran kan? Nyata apa tidak? Tidak. Sekarang lihat saya semuanya. Nyata nggak saya ada di depan? Nyata. Itu namanya melihat sesuatu dengan nyata. Jadi melihat sesuatu dengan nyata, itu harus nyata. Harus menggunakan alat penglihatan yang nyata. Kalau tadi, melihat sesuatu dengan pikiran. Nah, banyak gak orang yang menjelaskan Tuhan? Dia melihat Tuhan dengan apa? Dengan pikiran. Nyata apa tidak nyata? Tidak nyata. Tuhan bisa gak dijelaskan? Dia itu adalah yang tak terjelaskan. Bagaimana bisa dijelaskan? Dia mencoba menjelaskan Tuhan dengan pikirannya. Maka dia melihat Tuhan dengan pikiran. Itu yang gak nyampe-nyampe. Makanya ayatnya jelas. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu dengan keterbukaan yang nyata. Jadi kita itu harus bisa melihat dia nyata, senyata-nyatanya. Oke. Pada saat mata kita ditutup tadi, melihat dengan pikiran. Kenapa harus melihat dengan pikiran? Karena mata tertutup. Jadi terpaksa melihat dengan pikiran. Kalau nyata, mata terbuka,
Tidak usah meminta bantuan pada pikiran. Oleh karena itu, mana yang bagus? Pengetahuan tentang Tuhan atau Tuhan? Kalau gitu saya tanya lagi, selama ini kita berbicara pengetahuan tentang Tuhan atau Tuhan? Pengetahuan tentang Tuhan tidak nyata. Itu persepsi manusia. Paham ya? Nah kalau gitu saya tanya lagi, mau nyata atau mau hayalan? Yang nyata itu yang dapat disaksikan. Itulah pentingnya kita mengalami keterbukaan yang nyata. Indah nggak? Oke. Nah, siapapun yang telah mengalami keterbukaan yang nyata, ini kata Allah. Satu, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambik wa ma. Maka dia akan dibebaskan dari dosa yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Hebat ya? Tapi harus nyata keterbukaannya, bukan keterbukaan persepsi, bukan keterbukaan pengetahuan, bukan keterbukaan pikiran, tapi keterbukaan